Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Cinta adalah pergulatan batin dalam jiwa. Aku percaya bahwa takdir yang menuntunku ke arah ini sebagai pejuang. Perihal cinta, kecewa, dan bahagia itu menyatu, tapi saling membelakangi seperti dua sisi sekeping koin yang terus berputar. Jika beruntung, aku akan bahagia, tapi jika tidak, aku harus berbesar hati untuk merelakannya. Tak akan pernah ada benci jika tertolak, karena sebelum ini pun aku dan dia adalah sama-sama orang asing yang membawa cerita masa lalu masing-masing. Pagi tampak sendu, dengan kabut abu membawa dingin yang beku. Ku buat perapian dari ranting-ranting cemara yang mati dan mengering agar pagi ini menghangat. Bau asap menguat di sekitar tenda dan sesekali membuatku terbatuk. Di seberang sana, Opik, Mila, Utari, dan Alika tampak sedang membongkar tenda dan mengemas perlengkapan mereka. Sesuai kesepakatan, mereka akan turun ke danau dengan rencana masing-masing. Mila hendak menikah dengan pria yang melamarnya. Jadi Opik akan menemani Mila ke sana untuk mengenang almarhum Bang Ron untuk terakhir kalinya. Sedangkan Utari dan Alika, mereka memang mendaki untuk hunting gambar. Pagi sekali, "Bro, kok udah beres-beres aja?" tanyaku menyapa. Iya bang, biar nanti selesai sarapan langsung jos," balaks Opik. "Tenang, bentar lagi sarapan siap," sela Sahra yang asik menumis sayur ditemani dia. Aku pun mengarahkan pandangan kepada perempuan berhidung minimalis itu. Mengetahui aku melihatnya, ia langsung membuang muka. Senyum yang tadi terkembang untuk Opik seketika berubah kecut saat ia menangkap tatapanku. "Biasa saja tuh muka, gak usah dijelek-jelekin," candaku pada Sahra. Bang Oci ngomong sekali lagi, terbang nih piring. Ia melirik kesal. Iya, gak ngomong dah," balasku ciut. Aku baru tahu cewek galak juga kalau cemburu. "Abang," sapa Citra tiba-tiba dari pintu tenda yang setengah terbuka. Aku pun membalas sapaannya dengan sedikit senyum. "Kayak Tuan Putri aja baru bangun, Cit," ucapku bercanda. Ia hanya tersenyum, menempahkan deretan gigi putihnya yang rapi. Kulit wajahnya yang putih memerah karena suhu dingin. "Hai Mbak Sahra, wah lagi masak apa tuh? Wanginya sampai bikin aku bangun. Ku buatin icip ya," sapa Citra kepada Sahra. "Gak perlu, dah pasti enak nih. Tadi dia udah icip," jawab Sahra agak sinis. Ya udah, Abang Oci ada kopi?" tanya Citra beralih kepadaku. "Ada dong, tapi aku pingin bikin cuma satu, Cit," jawabku. "Ya udah nggak apa-apa kok, Bang. Segelas berdua aja." Citra bergegas keluar tenda dan melangkah ke arahku. "Tapi ini kan bekasku, Cit." "Lah terus kalau ini bekas abang, emang kenapa?" "Biasa aja kali bang, kemarin juga kan pernah kita segelas berdua di pos 2. Ih, masa abang lupa?" Citra duduk bersisian denganku, lalu menghangatkan telapak tangan pada api unggun yang membara.
Oh iya ya, ya udah nih. Aku menyodorkan gelas berisi kopi hangat yang baru saja aku seduh. Melihat Citra duduk di sampingku, Sahra segera bangkit dan berpindah posisi. Ia memasak membelakangiku. Bang, api unggun pagi-pagi hangat ya. Nyaman lagi, ditambah suasana gunung. Aku jadi suka sama gunung, ucap Citra. Ya iyalah, namanya juga api, Cit. Ya hangat dan bikin nyaman kalau lagi dingin, balasku. Iya, sama persis kayak perhatian abang, hangat dan nyaman, ucap Citra sambil tersenyum. Sebagai manusia yang perasa, aku tersenyum mendengar gombalannya. Entah dia bersungguh-sungguh atau hanya sekedar canda. Tapi yang aku ketahui pasti, Sahra tidak senang dengan hal ini. Dan benar saja, seketika terdengar suara Sahra terbatuk dengan nada sangat disengaja. Sudah kuduga. Mbak Sahra, kok masih batuk-batuk? Aku ambilin obat ya. Serius nih, kata Citra. Gak perlu, Cit. Udah, aku bilang kalau aku tuh kebal, balas Sahra yang masak membelakangi kami. Cit, samperin teman-teman semua gih. Sarapan udah siap, suruh Sahra kemudian. Oke mbak, balas Citra. Setelah selesai sarapan, Opik bersiap untuk turun ke danau. Satu persatu dari kami disalami, dipeluk dan saling berpapasan satu sama lain. Ayo teman-teman semua, aku jalan dulu sampai ketemu di danau, ucap Opik melambaikan kedua tangannya. Pik, jaga teman-teman, pesen Alit. Kamu laki-laki, bertanggung jawab atas dirimu dan teman-teman perempuan yang kamu bawa, sambung kakek Mustafa berpesan kepada Opik. Setelah saling berpelukan, Opik pun turun diiringi semilir angin yang mulai menghangat. Selangkah demi selangkah mereka menjauh dari tempat kami berdiri, lalu tersamar dan hilang di balik kabut. Matahari semakin memanjat langit yang tak tertiang. Ia menghangatkan semesta yang tadinya beku. Pada batang pohon cemara yang kokoh, hamok dengan warna-warni merah terpasang bertingkat sebagai tempat terbaring di siang yang semakin membakar. Cukup nyaman jika dibanding harus berdiam diri di dalam tenda yang terjemur panas bagikan oven. Di bawah teduhnya cemara, angin bertiup sepoi, membuat mata mengantuk. Baru saja mataku akan terpejam. Seseorang menyubit pinggangku dengan sangat sakit. Sontak aku berteriak kesakitan. Ternyata Sahra sudah berdiri di sampingku. Mampus, Bang, aku mau bicara bentar, ucap Sahra sambil menggoyangkan hamok tempatku berbaring. Aku segera bangkit. Seketika rasa kantuk lenyap begitu saja. Aku sudah tahu dia akan bahas apa. Ini pasti tentang semalam dan pagi tadi. Gawat. Aku pun duduk di atas hamok dengan kaki menggantung. Wajahku berhadap dengan jarak sehasta. Iya, Ra. Apa maksud abang bicara gitu semalam sama si manja itu? Tanya Sahra dengan nada pelan. Pertanyaannya benar-benar langsung ke intinya. Ia membuatku seperti seorang pesakitan yang tiba-tiba disidang. Aku turun dari hamok dan melangkah menjauh agar tak ada yang mendengar pembicaraan kami, terutama Alit. Aku sungguh tak enak hati. Sahra pun mengekor setelah ku berikan isyarat. Di bawah pohon cemara yang teduh, ia menatap dalam ke arah mataku. Tak ingin kalah, pandangan kami pun beradu. Ra, aku memanggil lembut. Semalam Citra tuh cuma bercanda. Aku juga balasnya bercanda kok, jelasku kemudian. Aku gak tahu dan gak mau tahu itu bercanda atau bukan. Tapi aku dengar itu sakit. Sebecanda apapun itu, tetap ada rasa sakitnya, Bang. Ini hati, bukan batu. Iya,
Aku minta maaf. Gak seharusnya aku balas candaan Citra seperti itu. Balasku sambil menatap lekat mata bulatnya. Jangan mandangin aku kayak gitu. Gak suka. Abang sengaja kan natapin mataku kayak gitu. Mau bikin aku luluh kan? Udah gak mempan. Ucapnya lagi dengan nada kesal. Siapa bilang? GR. Aku mengalihkan pandangan ke arah bunga Edelweiss yang sedang bermekaran dan memilih diam. Tak ada ceritanya. Laki menang debat lawan perempuan. Percuma. Jadi, kudiamkan saja. Dia ngomel entah apa. Kupikir setelah dia puas, marahnya pasti mereda. Bang, kalau aku ngomong, lihat aku napa? Protes Sahra. Tadi aku mandangin kamu. Kamunya protes. Sekarang giliran gak dilihat, protes juga. Lah, aku harus gimana? Aku balik bertanya. Ya, apa kayak gitu keluhannya? Abang lagi menghayal apa sih? Lihat sana terus, pakai senyum-senyum. Ku tutup mulutnya dengan satu jari. Tapi sayang, jari telunjukku malah tak sengaja memencet hidungnya hingga menjadi rata. Sebisa mungkin ku tahan tawa melihat wajah lucunya. Bang, itu hidungku. Salah. Hehehe, salah, Ra. Kamu tahu apa? Sejak kenal kamu, waktu rasanya singkat banget. Melamun pun jadi indah. Lanjutku agak berbisik. Lalu ku tatap matanya lekat-lekat. Seketika Sahra tersipu dan tak jadi marah. Abang, aku kan lagi marah ceritanya. Ya marah aja. Tapi kan ade baper digituin. Walaupun marah, kalau digituin tetap aja lemah pertahanan ade. Sahra semakin salah tingkah dengan pipi memerah sambil jarinya saling meremas tak karuan. Seperti bocah menahan kebelet pipis. Aku pun tersenyum dan melirik jahat. Bang Oci dilawan. Jadi kayak ikan yang keluar dari air kan. Kelepek-kelepek. Semilir angin membersamai pembicaraan kami yang agak kekanak-kanakan. Hingga tak terasa matahari semakin tergelincir ke belahan bumi yang lain. Entah kenapa ketika bersama dengan orang yang mengisi hati, waktu seakan berjalan begitu cepat. Sampai terbesit dalam hati untuk memohon kepada Tuhan agar waktu berhenti sampai di sini saja. Bang, aku mau tanya boleh? Suara Sahra lembut. Apaan? Aku balik bertanya. Si Citra cantik gak menurut abang? Ya cantik lah, jawabku apa adanya. Tuh kan, pasti abang suka, tuduhnya sambil cemberut. Bukan gitu, tapi kan emang dia cantik, putih, bersih, masa harus bohong? Nyebelin banget sih abang. Aku tuh pengen abang jawab, gak biasa aja gitu. Ngertiin dong dikit perasaan cewek. Emang ya, jarang ada cowok peka sama perasaan cewek. Gak usah jujur-jujur amat juga masalah begituan. Yang penting hati cewek itu seneng. Sahra bersungut. Kali ini aku tahu bahwa perempuan terkadang seribet ini. Ya Tuhan, serumit inikah perempuan? Hanya menjawab pertanyaan dengan jujur saja bisa berujung masalah. Benar kata orang-orang, terkadang perempuan lebih baik dibohongi daripada ribut. Ya udah, dia gak cantik, burik malah. Yang pertama itu yang bener. Astagfirullah. Teman-teman yang lain mana, Jack? Suara Alit terdengar dari arah bawah dekat tenda. Dari tempatku berdiri, kulihat Jeko tampak mengalihkan perhatian Alit agar tak melihat Sahra yang sedang bersamaku. Sudah pasti Jeko tak ingin melihat Alit kecewa untuk saat ini. Sebenarnya ingin kutanyakan pada Sahra perihal Alit, tapi kurasa ini bukan waktu yang tepat. Nanti saja di kota, pikirku.
Tak ingin ada rasa tidak enak antara aku, Sahra, dan Alit. Aku pun bermaksud mengakhiri pembicaraan ini demi kebaikan dan perasaan teman. Ya udah Ra, turun yuk, ajakku. Bentar dulu, ini jadinya gimana? Tanya Sahra. Gimana apanya? Aku balik bertanya karena belum mengerti maksud Sahra. Abang, tembak aku dulu kek, biar sah ceritanya. Kamu ini lucu, Ra. Kayak masih ABG aja. Umurmu itu udah 22, masa harus ditembak kayak anak SMP? Ya udah kalau nggak mau. Iya, tapi masa di sini? Gue berkesan banget, Ra. Di puncak ya, tawarku. Iya deh, iya. Tapi jangan nempel-nempel sama Citra. Aku emang harus bersikap gimana? Tanyaku. Ya, abang biasa-biasa aja sikapnya. Pokoknya jangan kecewain. Aku tuh sulit suka sama orang. Terang Sahra sambil menundukkan wajah. Iya, aku janji. Gak lagi deh. Maaf ya, kalau sikapku kadang bikin kamu kesel. Ucapku sambil mengusap rambut hitamnya. Halah, laki itu emang biasanya cuma minta maaf doang. Nanti pasti ada kata maaf lagi dan kata-kata maaf berikutnya. Iya kan? Enggak, bawel. Abang janji. Sahra berusaha meyakinkan dirinya. Iya, pesek. Gak usah panggil-panggil pesek, makanya. Kan malu sama temen-temen ntar. Abang ini gak ada romantis-romantisnya. Emang mau dipanggil sayang? Tanyaku sambil melirik. Sahra hanya diam dan senyum tak jelas. Mau gak dipanggil sayang? Tanyaku lagi. Ia pun mengangguk manja dengan pipi memerah. Ku cabut satu tumbuhan rambut berbunga ungu yang tumbuh di dekatku. Lalu ku bentuk melingkar. Ya udah, kamu jangan sok imut gitu ya. Sini, suruhku. Ku pasangkan mahkota dari tanaman rambat itu di kepalanya. Cantik. Kupikir, bolehlah sesekali ada ala-ala cerita TV. Bang Oci manis kalau kayak gini. Kayak anak kucing. Tapi kadang juga jadi kucing garong. Candanya sambil menahan tawa kecil. Aku hanya melirik kesal mendengar celetukannya. Walaupun banyak ucapanku menggombalinya. Tapi urusan hati, aku tulus ingin membuat pendakian ini berkesan untuk dengan cara yang baik-baik saja dan benar-benar menjaganya. Sini jarimu, ucapku saat melihat kuku-kukunya yang agak panjang. Tanpa ragu, Sahra mengeluarkan jemarinya. Kukeluarkan gunting kuku dari ringbag yang menggantung di pinggangku. Satu persatu kuku panjang itu kupotong dengan hati-hati agar tidak melukai jari mungilnya. Sederhana memang, tapi jika didasari dengan ketulusan, ku yakin ini akan berujung indah dan semua akan cie-cie pada waktunya. Disaksikan guguran daun yang menguning, ilalang yang menari, dan edelweiss yang bermekaran. Kuucapkan padanya bahwa aku tak akan mengecewakannya. Akhirnya kami jujur dengan perasaan kami masing-masing, walaupun tak ada ikrar bahwa kami berpacaran. Saat maghrib tiba, terdengar suara yang cukup bising dari salah satu tenda pendaki dekat dengan jalur turun ke sumber air. Entah lagu apa yang mereka nyanyikan dengan petikan gitar bernada vals. Tentu saja suara itu mengganggu pendaki-pendaki lain yang hendak ibadah sholat maghrib dan yang ingin istirahat. Kelihat Joko menghampiri mereka dan tampak ada sedikit perdebatan di antara Jeko dan pendaki salah kostum itu. Bahkan 3 di antaranya tidak mempedulikan teguran Jeko. Mereka menolak mengecilkan volume musik yang ia putar dengan speaker portable itu, serta dari genjrengan gitar yang mereka bawa. Dasar pendaki alay, umpatku pelan saat melihat 3 di antara mereka menggoyang-goyangkan leg shaker ala konser K-pop. Beberapa menit kemudian,
Perdebatan itu tampak semakin panas. Karena penasaran apa yang terjadi, aku bermaksud menghampiri mereka untuk memastikan. Saat di depan tenda mereka, kulihat ada 4 laki-laki dan 2 perempuan dalam satu tenda yang sedang asik menenggak minuman keras. "Permisi bang," sapaku. "Wih, lagi asik minum-minum nih," lanjutku dengan nada bersahabat. Jeko yang panas tampak berdiri seperti ingin menghantam mereka dengan tongkat siku yang menempel di tangannya. "Abang teman si Buntung itu," hinanya sambil melirik Jeko. Ku coba untuk diam dan berusaha sabar menahan marah. Ku tarik nafas pelan lalu mencoba memberanikan mereka pengertian dengan ramah. "Aduh, maaf nih bang. Sebaiknya jangan hina temanku begitu. Jadi gini bang, ini gunung. Tolong untuk tidak berisik. Kita tahu di sini banyak orang. Ada yang sedang sholat maghrib, sama ada juga yang istirahat bang," ucapku masih mencoba memberikan pengertian. "Bang, kita punya kesenangan masing-masing. Gak usah saling urus dah," salah seorang dari dalam tenda yang tampak mabuk. "Maaf, bukan bermaksud mengganggu kesenangan. Tapi suara musik dari speaker sama gitar kalian terlalu bising dan kami terganggu. Jadi kami juga berhak menegur. Kami sudah baik-baik loh mampir ke sini," balasku lagi. Tak lama kakek Mustafa datang menghampiri. Tapi yang kami dapat hanya umpatan kasar dari mereka. Tak tahan melihat orang tua diperlakukan tanpa sopan santun dan adab. Aku pun kembali ke tenda. Lalu kembali dengan sebilah tramontina. Tampak banyak bicara, wayungkan pisau tebas itu ke bagian atas tenda mereka hingga flysheet tenda robek dan framenya patah. "Saya sudah ingatkan kalian baik-baik ya, tapi kalian malah bicara kurang ajar sama orang tua," sergahku menunjuk mereka dengan pisau tebas. 2 perempuan dalam tenda itu menjerit ketakutan dan 4 laki-laki itu terdiam karena terkejut. Mereka tak menyangka aku akan menebas tendanya. "Bang, ampun bang," ucap pria yang tadi menghina Jeko. Ia tampak ketakutan. Padahal aku hanya menggertak. "Bang, kamu harus ganti tenda kami. Ini kami dapat nyewa," ucap salah satu di antara mereka. Ia tampak emosi terlebih di bawah pengaruh miras. Belum sempat ia berdiri, ku hantamkan tangan kiriku tepat ke ulu hatinya hingga ia tersungkur menahan sakit. Jeko yang terlihat aku emosi langsung mendekat dan mengibaskan tongkat sikunya ke arah laki-laki yang menghinanya tadi. Sudah, kalian jangan berkelahi," sela kakek Mustafa menengahi. Suara gaduh benar-benar membuat para porter dan pendaki lain marah. Hampir saja mereka dihakimi. Tapi kakek Mustafa dengan sigap menenangkan situasi. Sadar akan posisi mereka yang salah, terlebih pendaki lain juga menyalahkan mereka. Akhirnya mereka terdiam dan meminta maaf pun denganku. Ku coba untuk bersabar hati meminta maaf karena telah merusak tenda mereka. "Saya cuman pesan sama kalian, gunung biarkan tetap sebagai gunung, hutan biarkan tetap sebagai hutan. Kita pendatang, hargai alam," tegas kakek Mustafa. "Tidak hanya kami yang terganggu, suara gaduh yang kalian buat itu juga mengganggu hewan-hewan yang tinggal di gunung ini. Alam punya suara nyanyian sendiri." "Iya, kami minta maaf kek." "Bang," balas mereka sambil tertunduk. "Kamu yang 2 perempuan, apa bapakmu tahu kamu mendaki sama teman laki-lakimu dan bawa minuman?" tanya kakek Mustafa. "Enggak kek," 2 perempuan itu tertunduk malu. "Kasihan ibu bapakmu, mereka ndak tahu anaknya sedang apa di sini," tunjuk kakek Mustafa. 2 perempuan itu pun menangis mendengar ucapan kakek Mustafa. Tapi memang benar, orang tua mereka pasti sedih jika tahu anak-anak gadis mereka minum miras bersama teman laki-lakinya. "Ya udah kek, kita balik aja. Biarkan saja mereka dengan urusannya," bujuk Jeko. Kami pun pergi meninggalkan mereka bersama tendanya yang rusak.
Kami harus segera beristirahat karena jam 2 dini hari nanti kami akan melakukan summit attack. Gunung tak boleh sebising kota. Manusia adalah pendatang, maka bersiaplah selayaknya pendatang. Hormati alam sekitar dan hiduplah berdampingan dengan harmonis. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Udara cukup tenang dan langit tampak bersih dari gumpalan awan. Tak ada tanda-tanda akan datangnya badai, angin, ataupun hujan. Satu persatu cahaya headlamp terpendar dari para pendaki yang bersiap menaklukkan puncak setinggi 3726 mdpl. Dari dalam tenda dengan pintu yang terbuka menganga, kulihat Alit sedang membangunkan teman-teman agar melakukan persiapan untuk summit attack malam ini. Sesuai kesepakatan, pendakian menuju puncak akan dilakukan pukul 2 dini hari. Setelah membangunkan teman-teman, Alit melangkah ke arahku. Bang Oci, biar bisa bantu kasih arahan ke teman-teman, kita briefing dulu sebelum berangkat, ucap Alit dengan nada pelan. Apa gak kamu aja sekalian, Lid? Kan kamu leadernya. Aku menolak dengan halus. Ayolah bang, abang punya pengalaman lebih ketimbang aku. Jadi abang bantu sekedar untuk kasih arahan aja, desak Alit. Tapi yang mimpin sampai ke puncak tetap kamu ya. Iya bang, Alit menyanggupi. Sip deh. Setelah selesai makan, kumpulin aja teman-teman, kita briefing sebentar. Aku pun menerima tawaran Alit. Sembari menunggu mereka kumpul, kusiapkan perlengkapan pribadi sebelum mendaki ke puncak. Tak lupa makanan cepat saji, gula merah, dan air yang cukup. Safety first. Pastikan diri pribadi aman sebelum mengamankan orang lain. Setelah mereka selesai makan, kami pun duduk melingkar di antara tenda-tenda. Kuingatkan pada mereka agar tak malas membawa air dan makanan untuk diri pribadi. Pendakian menuju puncak bisa memakan waktu 3-4 jam dengan perjalanan terus dan sedikit berhenti, yang pasti akan sangat menguras tenaga, dan tubuh pun harus mendapat asupan nutrisi yang cukup agar tetap baik-baik saja. Semua wajib bawa bekal masing-masing dan perkirakan sebaik mungkin supaya nggak kelaparan atau kehausan di jalan. Pesanku pada tim, siap bang. Mereka menjawab kompak kecuali Citra yang tampak bersandar pada batu besar di belakangnya. Nanti kalau di jalan ada dari kita yang menggigil dan merasa ngantuk berat, usahakan untuk tidak tidur. Ingat terus bergerak biar badan tetap panas. Menggigil dan mengantuk berat itu gejala hipotermia. Nah, satu lagi, masalah hipoksia. Kalau di atas nanti kepala pusing, mual, muntah, dan sesak, kalian harus berhenti dan segera turun karena itu kekurangan oksigen. Tapi jangan turun sendiri. Ingat, body system. Jadi ditemani dan jangan sendirian. Nanti aku bawa sleeping bag 1 sama oksigen buat jaga-jaga. Aku memberikan arahan agar tim tetap waspada. Apa perlu kita bawa tumbler juga bang untuk membawa air hangat? Tanya dia. Tentu itu lebih baik. Silahkan buat diri kalian seaman dan senyaman mungkin selama pendakian. Ingat, teman-teman, pendakian ini dikatakan berhasil jika kita dapat kembali dengan selamat. Pendaki bukan untuk menaklukkan gunung, tapi menaklukkan diri sendiri. Nasihatku kepada tim. Saat briefing, Citra tampak tertidur dan mungkin tidak mendengar apa yang aku sampaikan. Citra, kamu harus simak baik-baik apa yang disampaikan, tegur kakek Mustafa. Iya kek, denger, balas Citra sambil menguap, menahan kantuk. Kek, apa ada yang mau ditambahkan? Tanyaku mempersilahkan untuk menghargai orang tua. Terima kasih Nak Oci. Teman-teman, apa yang disampaikan barusan itu benar. Persiapkan semua dengan matang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita dituntut untuk siap dalam semua kondisi. Apapun yang terjadi, tetaplah bergerak, berjalan, dan tetaplah hidup dalam semua kondisi.
khususnya untuk Citra yang baru pertama kali mendaki. Persiapan yang matang, pengetahuan, dan mental yang tangguh itu akan membuatmu tetap hidup, pesan kakek Mustafa. Setelah briefing selesai, kami pun bersiap mendaki. Tampak kakek Mustafa menghampiri Citra. Ia hendak memakaikan ransel kecil dengan botol air di saku kiri kanan tas. Ih, kakek, ribet ah. Tolak Citra membawa ransel yang disiapkan kakek Mustafa. Kamu harus bawa ini, jangan sampai kamu merepotkan yang lain. Kalau terjadi apa-apa, tegas kakek Mustafa. Kakek aja yang bawa. Nanti aku minta sama kakek, aku bawa air aja, pakai tumbler kecil ini, biar gak ribet. Lagian aku gak capek lapar kok, minumku juga dikit, balas Citra. Citra, dengar kakek. Tidak ada orang yang ingin celaka, tapi ketika celaka menghampiri kita, apakah kita siap? Takdir buruk tidak peduli kamu siap atau tidak. Suara kakek Mustafa terdengar cemas. Kakek ini terlalu lebay. Santai aja, aku bisa jaga diri. Lagian gak akan terjadi apa-apa kok. Tenang aja, ucap Citra berlalu tanpa menghiraukan kakeknya. Kakek Mustafa hanya menggelengkan kepala melihat cucunya yang keras kepala. Lalu ia memakai tas ransel yang ditolak Citra tadi. Sabar kek, nanti pasti dia paham, ucapku pada kakek Mustafa. Dia memang keras kepala, balas kakek Mustafa. Kami pun akhirnya berjalan menuju puncak pukul 2.30 dini hari. Meleset dari perkiraan awal dan semoga tiba sebelum mentari terbit. Engahan napas terdengar di mana-mana. Ratusan pendaki berjalan pelan pada jalur yang tak lebar. Jarak pandang kami terbatas hanya sejauh pendaran cahaya headlamp. Debu-debu tampak terbangan menyesaki kami sepanjang jalur menuju pegunungan. Kami terus berusaha mencapai punggungan, walau sesekali terbatuk karena debu dan terpleset. Karena kemiringan jalur pendakian memang cukup sulit untuk dilewati karena butiran pasir sebesar biji ketumbar membuat pijakan kaki tidak nampak dengan baik dan permukaan tanah yang miring. Ayo, semangat! Sambil menyeka keringat yang mengalir di kening, Alit terus memberi semangat untuk tim. Ratusan cahaya headlamp memenuhi jalur pendakian dan menciptakan suasana ramai pada jalur selebar kurang 2 meter. Pendaki lokal dan mancanegara pun saling menyemangati untuk menaklukkan puncak di malam yang beku. Di posisi paling belakang, aku bersama kakek Mustafa memantau pergerakan teman-teman agar tidak salah arah. Kuperhatikan kakek Mustafa di usianya yang sudah tak lagi muda. Ia masih sanggup mendaki dan berusaha mencapai puncak. Salut. Ayo dia, pelan-pelan saja. Asal jangan sampai kamu tertinggal di belakang saya, ucapku pada dia yang berusaha mendaki tanjakan berkontur miring berpasir. Kulihat ia beberapa kali terpleset hingga terpaksa merangkak. Masih jauh ya punggungannya bang, tanya Citra menyela. Kulihat ia sedang digandeng Sahra beberapa meter di atasku. Dikit lagi setelah pohon cantigi di depan itu. Nah, di situ punggungan. Di sana landai. Nanti kita istirahat di sana, jawabku. Entah ada angin apa, mereka tampak akur dan bergandengan saling membantu. Jalur menuju punggungan memang cukup sulit. Kemiringan di trek ini berkisar sekitar 50 sampai 65 derajat dengan jalur agak berpasir. Kesulitan ini juga disebabkan oleh jalur yang semakin terkikis aliran air hujan dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga membentuk jalan air menyerupai labirin setinggi 1 hingga 2 meter. Jika tidak fokus dan hati-hati, pendaki bisa saja salah jalur. Terlebih jalan air itu mengarah ke jurang dan sangat dalam di sisi utara pegunungan. Sekitar 45 menit kemudian, semua anggota tim berhasil menapaki punggungan. Dari tempat kami berdiri, tampak jejeran cahaya headlamp mendaki, mengular dan berekor mendaki puncak.
Sebelum lanjut, kami beristirahat sejenak untuk minum dan mengumpulkan tenaga. Di sini, engahan nafas kami benar-benar memburu oksigen. Sebelum kita lanjut, ingat, dari Punggungan nanti perjalanan bisa makan waktu 2-5 jam, bahkan lebih. Mendaki nggak usah buru-buru, atur pernafasan dan pelan-pelan saja. Asalkan nggak sering berhenti lebih cepat bikin tubuh dingin dan ngantuk. Pesanku sebelum lanjut. Oke, kalau gitu kita lanjut, ajak Alit sebagai leader. Ingat Citra, mata tetap fokus dan tetap bergerak, pesan kakek Mustafa. Tenang kek, gampang ini sih, balas Citra masih semangat. Kami pun mulai melangkah di atas jalur tandus. Kemerahan bertukar sekitar 2 meter dengan batas jurang pada sisi kiri dan kanan. Semakin kami melangkah, trek semakin menukik tajam dan menguras tenaga. Ini masih lama ya? Tanya Sahra yang tertinggal dari teman-teman yang lain. Dikit lagi, jawabku. Tak lama, jalur berpasir berubah rupa menjadi jalur dengan batuan lepas dengan kemiringan kontur sekitar 65 derajat. Saat terang, jalur ini tampak seperti tegak berdiri. Ya, kami tiba di letter S. Dinamakan letter S karena jalur ini berkelok menyerupai huruf S. Letter S kadang disebut juga sebagai jalur 21 yang berarti melangkah 2 kaki turun 1 kali. Kontur masih dengan batuan lepas benar-benar menguras tenaga, ditambah lagi terpaan angin kencang benar-benar membuat mental down. Di atas ketinggian melebihi 3000 mdpl, suhu semakin dingin dan kadar oksigen semakin tipis. Asupan oksigen yang rendah ke otak benar-benar berefek pada mata yang semakin terasa memberat akibat kantuk yang teramat sangat. Kenapa, Ra? Tanyaku melihat Sahra tertunduk di tengah jalur. Aku ngantuk banget, Bang. Nggak tahan. Aku nyerah aja ya. Ngantuk, pengen tidur, jawab Sahra sambil menunduk memeluk kedua kakinya. Ayo, bangun, kita jalan. Dikit lagi nyampe loh, balasku semangati. Boleh tiduran dikit gak, Bang? Tanya Sahra memelas. Bentar aja, lanjutnya lagi. Gak boleh, Ra, kamu harus tetap gerak, gak boleh berhenti. Sini tanganmu, kuulurkan tanganku bermaksud membantunya berdiri. Ia pun sedikit mengangkat kepala, lalu membalas uluran tanganku. Aku gandeng ya, Ra. Aku sedikit menyeretnya di tengah ratusan pendaki yang juga berjuang menuju puncak. Sahra hanya mengangguk sambil mengucek mata untuk mengusir kantuk. Tak lama, ufuk timur mulai memerah. Di ujung cakrawala, matahari mulai mengintip perlahan, menyumbul lalu meninggi, mengusir gelap dengan angkuh. Dari letter S, pemandangan sunrise sangat indah. Mata pun masih dapat melihat matahari dengan warna merah terang seolah menyumbul dari dalam perut bumi di ujung sana. Wah, indahnya, ucap Sahra takjub melihat pemandangan indah itu. Seketika ia merasa bersemangat kembali. Ayo, Ra, semangat, teman-teman, dikit lagi sampai tuh. Aku semakin menyemangati. Iya, Bang, ini ku coba, balas Sahra. Tuh, kakek Mustafa aja dikit lagi nyampe puncak, masa kalah sama orang tua? Tak henti aku memberinya semangat. Duluan sampai puncak yuk, Bang. Aku melirik dengan sedikit senyum. Emang yakin bisa menang? Tanyaku meremehkan. Buktikan aja, Bang, jawabnya. Untuk membantunya semakin bersemangat, aku pun menerima tantangan itu. Kalau aku menang dapat apa, Bang? Kamu kan yang ngefans banget tuh sama Paramore. Aku belikan tiket ke Jakarta untuk konsernya yang bulan depan itu. Tapi kalau aku yang menang gimana? Tanyaku balik. Kalau abang menang, abang gak dapat apa-apa. Seperti ada yang aneh. Kok bisa gitu, Ra? Tanyaku.
Pokoknya abang harus mau, titik. Deal dah, walaupun terpaksa. Bisa-bisanya aku menyetujui perjanjian aneh seperti itu. Apa iya manusia menjadi aneh karena cinta? Entahlah. Tapi aku tulis dulu bentar sebagai bukti kita udah deal bang. Tunggu, ucap Sahra sambil mengeluarkan kertas dan pulpen dari dalam ring bag kecilnya. Silahkan, tulis aja sebagai bukti. Balasku, ingat tanggalnya sekalian. Lanjutku kemudian. Udah, gak usah ngintip, ucap Sahra sambil tangan kirinya menutupi tulisan. Oke, gak masalah. Ini Sahra menyodorkan sepucuk kertas yang baru saja ia tulis. Abang gak boleh buka atau baca kertas ini sebelum turun dari puncak, pesan Sahra kemudian. Aku pun mengangguk, menyetujui syarat itu dan segera aku masukkan lipatan kertas itu ke dalam kantong jaket. Pada batuan lepas letter S yang kupijak ada di bawah. Guguran embun yang dingin. Ada cerita tentang aku dan Sahra. Lelah, letih, dan sebuah rasa yang indah. Ayo, susul aku, Ra. Ah, masa cuma segitu doang? Ejekku melihat dia kepayahan, memijak batuan yang bergeser saat ditapaki. Melihat Sahra terus berusaha hingga kepayahan. Ada rasa kasihan terlintas dalam benak. Tapi biarlah. Dia berjuang. Akhirnya, ku tinggalkan dia untuk bersembunyi di balik batu besar. Aku bermaksud menunggunya. Aku hanya ingin melihat dia sedih karena kalah. Dari balik batu gunung tampak kecoklatan. Ku intip ia yang semakin kepayahan dan hampir putus asa. Ada rasa tak tega memenuhi dada saat Sahra sudah melewati batu tempatku bersembunyi. Aku pun keluar dan segera meraih tangannya. Ia tampak sedikit terkejut. Ayo, ucapku sambil menggenggam erat tangannya. Lah, bukannya abang udah di puncak? Belum, aku nungguin kamu, jawabku sambil terus melangkah di sisinya. Kenapa nggak langsung aja ke puncak? Kan abang bisa menang. Enggak, Ra. Kalau aku bisa ke puncak berdua sama kamu, kenapa mesti sendiri? Menang juga, aku nggak dapat apa-apa kan? Ejekku dengan sedikit senyum. Kulihat ada bulir bening menetes dari sudut matanya. Entah ia menangis karena apa. Kamu kenapa nangis? Tanyaku. Ternyata abang mau ngalah. Ucapnya sambil menatap dalam mataku. Kalau aku menang, berarti kan aku bisa dapat tiket konser. Lanjutnya kemudian dengan percaya diri. Udah, nggak usah GR. Aku nggak biarin kamu menang kok. Tanganku semakin erat menggenggam tangan mungilnya. Loh, kok gitu? Kan kita ke puncak berdua. Sekalian nanti aku tembak biar sah. Ih, abang. Dengan senyum terkembang dan jemari yang menggenggam erat, kami berdua berjalan bersisian menuju puncak yang hanya beberapa langkah saja.